Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Dan di sini masih ada dua bro, Biung gitu ya. Ini panggilan dari kawan-kawan ya. Ada Bro Ayung di sini. Dan seperti biasa kami mau ngobrolin sesuatu yang katanya konon gitu, itu horor. Tapi kadang nggak horor-horor banget juga gitu. Tapi ya nggak apa-apa wis. Ini kayaknya ruangan terang banget ya. Nggak apa-apa wis. Ya udah langsung aja Bro Ayung, nggak mau pakai lama. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Kayaknya udah nggak sabar pengen cerita. Itu kalau nggak cerita Sari pusing gitu. Kayaknya iya, nggak tahu sih. Oke, terima kasih Mas Riam atas kesempatannya. Sama-sama. Mau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali jumpa dengan kami, tentu ada Mas Riam, ada diriku, dan niatnya kami seperti biasa bakalan bercerita yang horor-horor ya. Ya, semoga horor hari ini. Kalau nggak horor ya di horor-hororin Ya, gitu. Tapi jangan terlalu horor. Jangan buat Indonesia lebih Makin mencekam. Oke. Monggo Bro Ayung. Jadi gini, kali ini ada Sedikit aku minta waktu 2 detik. ada sebuah kisah tentunya. Kisah tentunya ya, Bi ya. Kayak gitu. Seolah-olah jadi aku sebentar, Vi. Jadi gini. Iya. Tangannya. Gini dulu biasanya. gitu dulu, iya. Kali ini ada sebuah kisah tentunya, Bi ya. Bro, Ayu Dari memang ngomong kayak gitu biasanya. seorang kawan. Ada gininya juga loh. udah buruan. Yang penting udah hidup. Durasi. Ntar diprotes. Betul. Ini adalah sebuah kisah, Vi, tentu karena memang cerita ya sebuah kisah, Vi, yang terjadi keras banget, tapi bukan semalam, tapi sekitar 4 hari yang lalu mungkin. Pas hujan gede dong, bukan ya? Sebelumnya benar. Sebelum hujan. Sebelumnya hujan gede, jadi kejadiannya masih persis sama. Jangan bosan-bosan ada di Kampung Tumaritis. Yang konon di sana jangan pernah godain perempuan di malam hari. Ya kan, kalau di komik pasti wewe atau apa aja lah seperti itu. Kalau di Kampung Tumaritis ntar digampar sama bapaknya. Gitu. Iya. Nah ini cuma cuputan karena ya di kampungku sendiri itu kejadiannya nggak jauh dari Ranggon Serem itu loh, Bi. Nggak jauh dari Ranggon Serem itu. Jadi hari itu memang karena akhir-akhir ini sering terjadi angin gede, angin kencang begitu ya. Dikhawatirkan banyak pohon-pohon gede yang nanti yang udah lama dan tinggi begitu nanti bisa tumbang, nanti jadi kena bangunan, kena rumah. Akhirnya orang tuanya Bro Tuying Mindah rumah gitu. Mindah rumah. memindahkan rumah. Bukan pohonnya yang ditebang. Bukan pohonnya yang dipindah. Jadi dia sayembara, bikin selebaran, nyetak juga. Siapa yang bisa memindahkan rumah kami dapat hadiah 2 ekor kambing. Nah, ya enggak, mindahin pohon. Oh, mindahin pohon. Enggak mindahin pohon juga susah. Kalau di luar emang ya Nebang ada pohon, ada alatnya ya. Itu beneran gue pengen beli tuh. beli. Cuman Miniaturnya mahal nggak itu. Kita Cuman mahal itu yang buat ngeruk gitu ya. Itu keren bisa banget. nyampe jangkauannya sampai dalam begitu ya. Oke, ini kembali ke cerita. Jadi seenggak-enggaknya kalau misalnya kalau ditebang ya eman-eman sayang karena ini ada nilainya pohon ini. Jadi pohon kenanga, Bi. Pohon ada kantil, ada kenanga. Ini kenanga yang biasanya kembangnya melinting-melinting. Itu ada di kembang 7 rupa juga buat kalau di makam itu ditaburin biasanya Buat juga nyekar gitu. nyekar begitu ya. Tapi ini udah terlampau tinggi dan pohonnya udah tua, ini dikhawatirkan bisa jatuh atau rubuh kalau angin gede gitu kan. Akhirnya dia ngomong sama anaknya, tentu kalau Jawar kan jarang di rumah, apalagi sekarang dia udah jangkauannya udah jauh lah. Ngomong, Ying, itu pohon di belakang itu ditebang, Ying. Tebang enggak, aku lagi ada kerjaan, aku lagi ngulik begitu ya, lagi ngulik, aku nggak bisa nebang. Lagian pohon setinggi itu malas, resikonya gede Pak. Begitu. Setinggi apa sih? Tingginya ya Antena radio gitu, pemancar radio. enggak sesutet, ya enggak sepohon kelapa. Pohon kelapa lah, lebih sedikit begitu. Ya mendelingnya sekarang segini lebih.
Nah itu kan kalau ukurannya pohon apa tadi kenanga itu jarang yang nyampe gede begitu Bi. Dan konon pohon-pohon seperti itu rada mistik. Kantil, kenanga, melati malah jarang gitu ya. Tapi kalau yang kantil, kenanga, terus tadi katilayu biasanya di cerita-cerita misteri itu sering buat nongkrongan atau buat rumah bangsa-bangsa gituan. Nah itu akhirnya Bro Tuying udah dapat amanah dari bapaknya. Akhirnya dia kalau misalnya merentah seseorang atau siapa yang tukang nebang, lah yang di kampung itu dan beberapa kampung sekitar tukang nebangnya mereka gitu kan. Masa mereka mau merintah siapa lagi? Orang aja biasanya merintah mereka kan kemarin-kemarin dulu. Ini itu bangsa-bangsa gituan berarti mereka belum merdeka ya bro ya? Kenapa memang? Karena nggak sebangsa sama kita gitu. Kita kan bangsa Indonesia udah merdeka, sementara bangsa mereka itu belum merdeka. Dan bisa diinvasi misalnya kayak tadi ditebang pohonnya begitu kan. Tapi ini dengan alasan dohir ya dohir ini membahayakan akhirnya ada keputusan seperti itu. Nah biasanya itu enggak selalu sih ada orang yang itu pernah kalau di sini mungkin enggak ya kan ini kampung industri keren kan kampung industri jadi jarang lewat mobil yang lebih mirip kayak traktor mobil terbuka itu mobil yang buat belah-belah kayu itu loh tukang tebang kayu ada dia itu menyediakan jasa tebang warnanya kuning kuning warnanya. Kadang-kadang nggak ada warnanya, saking buluknya. Orangnya nangkring madep ke sana sini, 4 orang, 5 sama yang nyetir. Kadang gitu. Kalau lewat sini tuh spesial banget. Kayu, tebang kayak gitu, teriak-teriak biasanya. Tebang, ketahuan habis makan biasanya kayak gitu keras. Kalau misalnya ini kan lemas, bang, ayo bu, kayak gitu biasanya kan. Tapi kalau di kampung-kampung yang industri seperti ini jarang banget lewat. Banyak kan yang kampung-kampung kayak tadi yang masih banyak pohon gede. Itu termasuk kampungku, kampungnya Bro Tuying itu kadang lewat walaupun nggak tiap hari. Nah itu lewatlah di hari itu Bi. Ditunggu selama berapa hari itu lewat mereka. Ya biasa, tapi kelihatannya lemas. Mereka itu 5 orang jadi yang bikin apa pegang kemudi 1, yang lain 4 itu ngamplay marketing masih pakai marketing cocot gitu tuh. Tebang kayu, belah kayu, tebang kayak gitu pada teriak-teriak tapi teriaknya kayaknya mono gitu. Mungkin disinyalir belum makan gitu ya. Akhirnya ini, mas, sini mas berhenti. Nah tempatnya Bro Tuying kan ada tunjakan begitu, agak kelewat, udah melampaui desa sebelah. Mundur lagi Bi, itu kan suaranya pakai diesel sih mesinnya ya. Balik lagi, mundur lagi, mas, nebang kayu mas, iya nebang, nutui, bahasanya begitu. Jadi nggak semuanya sampai bawah sih Bi. Nutui boleh nggak, mau nggak? Nutui itu apa? Nutui adalah menebang sebagian atau ngerancasi opo ya bahasanya ya. Jadi nggak semuanya dihabisin Bi. Oh iya, cuma nebang yang penting dari atas turun ke bawah. Iya, dikurangi lah ininya jangan terlalu tinggi atau diberesin itu termasuk bahasa sininya nutui. Ya iso mas, siap, iso siap. Itu mereka transit di depan rumahnya Bro Tuying yang baru itu. Akhirnya karena ngobrol-ngobrol ini itu mana yang mau ditebang di belakang pohonnya. Mereka ada yang ke sana ke belakang, apa namanya? Nengokin ke belakang. Wah, iki pohon kenanga ya. Ya mau apa enggak? Pak, pohon kenanga mah biasanya buat gitu-gituan, katanya begitu sama yang leadernya itu biasanya buat madu kasih, yang enggak buat tongkrongan makhluk-makhluk seperti itu Bi. Bukan bangsa kita ya? Bukan bangsa kita. Enggak tanah air. Enggak. Kalau di situ kan cenderung banyak ular, banyak ini kan nyamuk. Akhirnya tapi ini nggak ditebang sekalian aja Pak, ini udah tinggi banget biasa kan. Kalau kita kan modusnya seperti itu, orang sekalian biar dapat pekerjaannya banyak ditebang sekalian aja gimana? Enggak itu sayang, masih bisa dijual kan ininya apa kembang-kembangnya itu terlalu tinggi. Ya wis ditutuinya sampai mana? Sampai setengah katanya, kata bapaknya Bro Tuying. Nutui itu cabangnya tuh dipotongin gitu ya? Cabangnya dipotongin yang terlalu panjang, terlalu gede, terus atasnya juga dihajar biar jangan terlalu tinggi. Akhirnya mereka sepakat, terus dibalik lagi ke depan. Itu Bro Tuying udah berangkat kerja, tapi ada tetangga yang menyaksikan mereka loh, kegiatan mereka yang tadi survei, terus balik lagi. Ada tetangga yang lihat. Itu katanya ada keanehan begini. Mobil itu kan
apa ya, mesinnya udah pakai diesel terus terbuka, emang roda 4 begitu ya. Ada yang buat circle-nya, yang buat motong kayu. Ini tadinya ada di depan, memang dipindahin sama mereka, sama yang 4 tadi kan nggak ikut ke belakang. Itu dipindahin sampai rumahnya Bro Tuying yang lama, rumah bapaknya. Itu gesernya kan sekitar 20 meter. Dibawa masuk dari jalan, ada latar begitu ya. Di situ, jadi ada satu orang yang apalagi kesakitan pas mereka kembali. Katanya apa? Ini digigit sama kalong, digigit sama kalong, tapi kalongnya itu udah ngandil-ngandil, ngumpet itu di mesin-mesinnya mobil tadi loh, Salah satu orang marketing tadi, ya rewang-rewangnya yang mau nebang lah. Tadi kan nanti kan sedianya dia ada yang megangin tambang, ada yang nanti buat belah-belah kayu. Ya penampilannya udah pada starak-starak semua, biasanya nggak pakai baju. Aneh, baju dipakai tapi enggak. Artinya baju itu buat beginian. Ini sini perlu keringat apa kan, keren udut begitu kan, sambil tebang kayu tebang kayu tebang kayak gitu. Nah itu ada yang digigit sama kalau sama tahu bulat ya, tahu bulat kan udah tinggal pencet bunyi sendiri. Itu mereka katanya kurang alami katanya. Nah itu digigit sama kalong yang nggak terlalu gede. Itu digigit kalong di mana? Ini siang hari loh, sore udah mulai agak sore lah, jam 1 jam 2-an. Tapi karena yang mau digarap sedikit, ini nyampe sampai sore juga nyampe gitu. Itu digigit di mana? Ngertinya itu kalong itu kan biasanya kalau nggak di blender, kalau nggak diusuk-usuk rumah yang masih pakai bambu gitu ya. Kelelawar ya itu. Iya, di pohon-pohon tertentu. Tapi dia nggak aktif kalau siang hari, Biasanya kan malam nokturnal gitu ya. Itu kok digigit dan asalnya katanya dari mobilnya mereka sendiri di bawah. Ya kan ada palangan-palangan besi begitu ya, dirakit sendiri sih. Masuk dari situ, iya Wak, aneh banget. Itu ada namanya Sudun, Karim, ada siapa itu Rudu. Rudu itu berantem sama satu sama lain, meyakinkan bahwa ini tuh dari dalam sini. Apa iya? Nah itu ada yang lain apa enggak? Itu digolei di mereka pada jengking itu nyari, itu yang gantung itu banyak Padahal kata si Karim sebelum ke sini biasanya ini memang namanya mobil tadi, namanya buat kayu, yang penting circle-nya yang dibersihin, buat motong, dioliin begitu, dilap begitu ya. Yang lain itu biasa bergelut sama kebun, sama becekan gitu, ngapain, nggak penting buat dibersih-bersihin gitu. Tapi biasanya berkala ya sebulan sekali atau sebulan setengah tetap dicuci. Itu habis dicuci ketika mereka berangkat pagi, bahkan sebelum sarapan, Karim udah bersih-bersih sampai ya bahannya segala macam itu nggak ada kelelawar sama sekali, Tapi kok tahu-tahu tadi ada yang gigit satu, si Sudrun kena gigit bagian sininya, yang keduanya pas ditengokin di bawah itu pating gantung. Kelelawar kalau tidur kayak gimana sih kayak gitu? Pada gelantungan. Pada gelantungan. Kelelawar itu gitu. sayapnya apa, Bro? Sayapnya kelelawar itu apa? Sayapnya apa? Iya. Apa ya? Warnanya kelabu apa ya? Bukan, apa? Hitam. Kan ada lagunya, kelelawar sayapnya hitam. Berhasil lagi, aku pura-puranya nggak ngerti, situ menjawab, ternyata itu sebuah lagu. Ini pancingan. Terus? Tak terusin ya, Bi? Terusin. Ya. Masih ada yang lagunya siapa, Bi? Kus Plus. Kelelawar sayapnya hitam. Benar. Kalau kalong lain lagi mungkin. Kalau lebih gede gitu ya. Kendo ada yang namanya kendo juga. Nah itu akhirnya mereka sejenak kebingungan. Kalau misalnya yang cerita ke aku kan Bro Tuying, tapi dia dapat cerita dari tadi. Iya, karena nggak menyaksikan ya. Iya, Bro, sebentar ya Bro ya. Lo nggak apa-apa, lu cerita aja nggak apa-apa. Oh, cerita aja. Gus. Tapi kalau situ nggak dengerin, nggak nggak enak. Lo mau mie nggak? Hah? Mau mie nggak? Nggak. Bisa sarapan. Lagi syuting pesan mie. Soalnya daripada gua ngedengerin sambil mikirin mie gitu kan. Benar-benar lagian sekarang kan lagi musim kayak gini. Betul lah. Terus dikit-dikit lapar. Biar nggak ini masuk tambah angin. gemuk gini. Gimana kalong gitu? Nah itu tadi Bro Tuying itu menceritakan dari tetangganya Bro Tuying tadi yang menyaksikan semuanya dari awal sampai akhir. Itu menceritakan ke aku, bawain aja di ngobor, keren nih kayak cerita. Masa kayak gitu, udah bawain aja gitu kan. Nah ini tadi ada keanehan tadi, kok pating gantung, berarti kayak telungkup begitu ya, kebalik begitu nempel. Itu kan tidurnya. Ya nempel masa ngambang. Iya kelelawar kan tidurnya seperti itu ya. Kelelawar tidurnya
Ngampleh. Nah itu akhirnya, itu ngelihat bapaknya Bro Tuying kayak menyembunyikan sesuatu, kata si tadi tetangganya yang lihat. Bro Tuying kan paham tanggal kayak gitu kan, cuman pesam-pesam doang, cuman nawarin kayak digolei bekicot, katanya ditutul-tutulin belakangnya bekicot buat ini kan obat supaya nggak ngalir getie gitu, darahnya nggak ngalir begitu. Nggak Pak, kita bawa betadin. Ternyata mereka prepare juga, ada kotak tulisannya P3K ada di mobil itu. Akhirnya mereka mulai piye kayaknya mereka itu rada berdiskusi maksudnya ini ada sesuatu kok aneh, mau dilanjutkan apa enggak. Tapi orang-orang kayak gitu biasanya ya kayak bapaknya Bro Tuying dulu, sekarang kan udah nggak aktif nebang-nebang pohon. Mereka tuh pakai pegangan, biasanya punya pegangan begitu. Golok ya paling enggak. Ya Golok, terutama gergaji. golok, gergaji, terus apa lagi ya semacam itulah. Akhirnya sama P3K. P3K. Mungkin menurut terawangannya dia, ini mungkin ada kaitannya sama pohon, baru pohon kenanga, belum apa-apaan. Beringin aja aku tebang. Kalau bisa pohon apa yang lain gitu kan. Yang penting ada job begitu. Akhirnya mereka sepakat, lanjut. Ada kata-kata saya kayak itu, Bi. Garis lagi, Bi. Ada kata-kata kayak gitu, lanjut kayak gitu. Mereka pun akhirnya menurunkan semua alat-alatnya untuk menuju ke kebun yang jaraknya mungkin 50 meteran dari dapurnya, rumah orang tuanya Bro Tuying. Itu ke belakang ke sana. Itu masih gelap, Bi, masih gelap banget. Kita pernah mau syuting Jamal nggak jadi ke sana karena ekstrim banyak ular kan. Nah, itu ke sana. Taunya, pohonnya kayak gini, kata yang 4 tadi yang nggak ikut ke belakang. Serem Wak, ada yang ngomong kayak gitu. Serem Wak, ini mah pohon yang biasanya banyak gituannya. Itu di pohon itu, Bi, nggak ada kelelawar sama sekali, Bi. Tapi di atasnya itu kayak musar begitu. Ada yang terbang di jam segitu, kan nggak umum. Kalau kelelawar kalau udah mulai, kalau pagi sekalian, sepertinya dirimu ngantuk ke bawah kelelawar. Kelelawar sayapnya hitam, nocturnal betul, malam. Itu di atas ada yang terbang-terbang begini, Bi, muterin pohon itu. Tapi nggak banyak katanya. Akhirnya, biawa hajar, kata dia begitu. Itu langsung ada satu yang namanya tadi ya. Siapa tadi namanya? Karim. Lupa. Karim itu manjat ke atas karena memang udah biasa. Itu banyak ininya kan. Cabang itu mudah buat mereka, udah biasa. Terus sambil bawa tali yang dari duk itu, yang dari tali yang gede. Itu langsung diikat supaya jatuhnya bisa diarahin kemana, nggak nimpa pohonan yang lain. Itu ditebang, pakainya manual, Bi. Nggak pakai sensor kecil begitu. Ambrek langsung, nggak lama, brek. Udah, itu yang aneh. Mereka itu nggak narik pohon, jadi mereka tuh baru megangin begini ya. Sedianya nanti mau ditarik ke arah ngetan yang lebih lega begitu. Tapi ininya malah ngedut sendiri katanya, Bi. Si tambang tadi, si pohon tadi maunya ke sana, maunya ngalor, jatuhnya maunya ngalor. Jadi mereka yang kebangbit ke sana. Bangbit apa tulisannya? Ketarik gitu ya. Kebanting ke sana. Padahal pohonnya di atasnya kan paling kecil, nggak terlalu gede. Tapi 3 orang yang megangin itu ke bawah ke sana, tapi nggak fatal sih, cuman agak ketarik sedikit lah gitu. Tapi memang sempat jatuh, tundung-tundungan begitu ya. Asem. Kayak tarik tambang kalah. Iya, kayak tarik tambang. Asem, cilik kayak gini, gorah banget katanya. Pohon kecil tapi susah kayak gitu kan. Itu nggak tahu kenapa, kata yang lihat tadi ya, tetangganya Om Tuying. Itu mereka habis kayak gitu senyap, Bi, nggak ada suara apa-apa. Terus tahu-tahu yang tadi leadernya itu nggak tahu kemana, sama bapaknya Bro Tuying. Medang atau nggak tahu, pokoknya ke depan. Itu yang di atas langsung brusut buru-buru turun. Katanya cuman dia ditanya, kenapa? Profesor, orang beres, katanya kayak gitu. Katanya nggak beres begitu, Bi. Dan tahu-tahu mereka langsung ngumpul tadi, yang tadi jatuh, nggak buru-buru bangun, katanya lemas, Bi. Santai dulu gitu di bawah gitu. Iya, di bawah, cuman brek begitu, cuman nggak tumpuk-tumpukan lagi. Yang di atas pun ikut ngumpul di situ. Ikut juga gitu. Iya, jadi ada di situ kan ada bekas tebangan pohon gede yang lama. Itu mereka nyender di situ semua. Nah, yang nonton kan bingung, satu orang tadi. Loh, Mas, pada kenapa, Mas? Lemes.
Mereka cuma ngomong lemes, nggak ada kata-kata yang lain, Bi. Belum makan Lemes, soalnya. semuanya lemes. Dia ditanyain, emang wis sarapan durung? Katanya udah sarapan durung. Udah, wis sarapan kabeh. Lemes, pohonnya nggak beres. Pohonnya nggak beres gimana, kan udah tumbang tadi. Itu masih nyantol ininya, talinya yang udah jatuh masih nyantol. Itu nggak lama, karena nggak ada aktivitas tak-tok, itu yang dari depan. Bapaknya Bro Tuying sama Bosnya masuk. yang drivernya ya. Iya, masuk ke dalam situ, masuk ke dalam, plak, akhirnya, loh, kok malah pada santai-santai begitu, bos, orang beres, bos, itu orang badannya gede-gede, sampai kata-katanya melo, Bi, cuman kayak nahan air mata gitu, semuanya itu kayak becek matanya, jadi ngerasain lemes, badannya langsung meriang saat itu juga, Bi. Itu akhirnya, karena memang mereka nggak fit, tapi bapaknya Bro Tuying kan tahu, sama leadernya juga, wah, katanya udah akrab mereka, cuman beda desa gitu ya. Wah, kayaknya anak sing ora beres. Primen? Itu orang tua cuman jawabannya kayak gitu. Primen seolah-olah itu gimana sih? Katanya lu udah siap, boleh. Tadi kok anak buahnya nyampe kayak gitu. Ya wis, yang penting wis rubuh, katanya udah, yang penting udah rubuh pohonnya. Ini udah selesai pekerjaannya. Lah sekalian dibelah-belahin apa direncekin, bersihin gitu kan. Wis lah, orang memungkinkan, katanya orang-orangnya nggak memungkinkan. Akhirnya dipapa satu persatu orang-orang tadi. Ya pokoknya Bro Tuying ikut repot, mapa itu anak-anak tadi yang 4 orang itu dinaikin satu persatu ke mobil tadi. Itu di mobil isinya kelelawar semua, Bi, di bawah pada pating grandel siang-siang itu loh. Wis semingkir katanya, pada semingkir. Iya kami salah katanya kayak gitu. Ada ucapan kayak gitu katanya yang nonton. Ya tetangga kan mulai banyak. Kenapa mau nebang? Kenapa? Katanya orang nebang kenapa? Langsung mereka sepakat tanpa ada penjelasan apa, kesambat, wis jelas kesambat kayak gitu kan. Dan memang mungkin kayak gitu kali ya. Akhirnya mereka tuh dinaik-naikin, dibantuin sama tetangga, tapi kebanyakan kan perempuan. Jadi cuman satu tadi bapaknya Bro Tuying. Wah, Tuying nang endi? Tuying kerja, katanya begitu kan. Akhirnya mereka dinaik-naikin, pamit, bahkan dibayar aja nggak mau. Pokoknya wis masalah itu nanti aja Wak, ini tak pulang tak antarin ke rumah. Tapi nanti kalau ada apa-apa aku ngomong sama situ. Ya karepek, katanya begitu. Bapaknya Bro Tuying akhirnya ke sawah, Bi. Kan lagi mau ini kan mulai padi lagi. Kemarin Gue kirain akhirnya ke belakang nengokin gitu. Aku enggak, dia udah ngerti. Cuman ya satu, dia nggak memungkinkan karena udah tua buat manjat sendiri. Tuying juga lagi kerja sendiri. Ya apa salahnya bagi-bagi rezim dan renta orang. Ngertinya ini kan kadang-kadang kan dia menyombongkan diri, gampangin gitu ya. Kelihatannya udah bisa ngendel yang masalah kayak gitu. Nyatanya malamnya kemudian ada perwakilan dari 4 orang tadi. Dan anehnya justru yang salah satu yang waras itu yang manjat, Bi. Itu yang manjat itu malah datang ke situ. Jadi mereka itu wadul lah bahasa sininya, itu ngomong ke bapaknya Bro Tuying. Jujur. Niatnya mau ke bapaknya Bro Tuying, tapi kayak urusannya Tuying baik, katanya kayak gitu, urusannya anaknya aja. Akhirnya mereka ngumpul yang biasanya buat syuting Nilu di situ kan, ngomong, ini Mas, aku salah Mas tadi nebang. Loh, nebang emang salah, yang nebang salah apanya? Orang nebang ya pohon. Enggak, pada meriang kabeh katanya. Ini yang aneh di rumah kami, tapi rumah saya nggak terlalu banyak. Apa karena saya itu poyan-poyan ya izin-izinnya? Emang gimana? Aku mau manjat, udah baca macam-macam, baca bismillah, baca apa, aku pokoknya cuma diperintah doang, katanya begitu, Bi. Jadi urusannya bosku begitu. Tapi itu di dalam rumah, aku ngerasain badan itu pada pegel, tapi nggak kayak yang lain itu benar-benar pada tepar semua. Dan di rumahnya jadi ada kelelawar semua, Bi. Di rumahnya ada kelelawar, tapi yang mereka itu ngigo, nggak tidur tapi nunjuk-nunjuk begini. Jadi ada makhluk mabur gede-gede, terbang gede-gede, itu kelelawar, tapi kelelawar kayak gitu, banyak banget. Mubengin di dalam rumah, di dalam ruangan kayak gitu. Tolong mas dilepasin, kita nggak sengaja, kita nggak tahu kayak gitu, Bi. Ceritanya akhirnya ya mau nggak mau karena udah kayak gitu tadi ya diberesin, tawar menawar akhirnya. Dan mereka ternyata memang penghuni lama di pohon tadi. Itu jenisnya nggak apa-apa tak sebutin,
Ya ini namanya horor, percaya apa enggak ya? Ini siluman-siluman kelelawar ada di situ. Berarti dekatnya kali, kali kecil yang tadi. Dan mereka merasa terusik di situ. Mereka ada koloninya. Dan kalau memang iya ini udah terjadi, ya perang dulu sih. Kalau udah selesai, mereka minta kebijaksanaan buat dipindahin. Ada jenderalnya enggak? Ada Perang gitu di kita gitu, misal di orangnya gitu. Oh, di orangnya. Jenderalnya siapa, nanti ada mata-matanya atau apa gitu, pakai meriam atau pakai apa gitu. Betul. Nanti mungkin satu saat kalau misalnya ada kesempatan kita bahas tentang perang gaib, ada kayak gitu kali. Nah itu akhirnya dengan dialog akhirnya bisa perang atau dialog jadinya? Perang dulu. Oh, perang dulu. Biasa sama seperti itu kan tetap nggak mau, tetap ngeyel. Kalau udah kalah baru dialog begitu. Kalau kita kan dialog dulu, baru perang kayak gitu kan. Kalau sana biasanya perang dulu, ngetes dulu, baru dialog. Tapi enggak juga sih, enggak semuanya kayak gitu. Tapi setelah udah selesai, mereka minta dipindahin istananya ceritanya ya. Itu gampang banget bikin istana di Iya, seperti itu. Akhirnya dipindahin ke pohon putat sekarang. Putat paham ya? Pohon putat. Enggak. Makanya ada sekarang Ciputat, itu ada pohon yang namanya pohon putat. Ci itu kali atau air gitu ya. Iya, biasanya dia di dekat air benar. Pohon itu, pohon putat. Nah, itu akhirnya dipindahin ke pohon putat. Mereka itu ya dikasih air lah. Ya kayak situ ngomong bikin air apa namanya kemarin spiritus ya. Iya, spiritus. Ya, itu akhirnya dikasih doa ini nanti dikasih sama teman-teman. Terus ya orang juga harus punya adab, jangan asal sampean itu pada sombong sih soalnya kayak gitu. Terus akhirnya mending udah. Ya, berangsur mending. Berarti tinggal dohirnya. Karena mereka itu ya kecapean juga untuk ngelihat kayak gitu, terus dikawangi lah bahasanya, Bi. Nah, iya. Itulah sebuah cerita yang kemarin tadi di 4 hari yang lalu. Iya, 4 hari tadi. 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. Udah, Bro. Udah. Ini gue nungguin, kirain ada kelanjutannya. Oh, kirain mau nempalin lagi gitu. Enggak. Ya, yang pasti itu pohon akhirnya jadi. Sampai sekarang masih ada ya? Pohon masih ada, sisanya yang ke bawah, yang atasnya akhirnya ngerepotin Brotoying, buat bersihin yang lain sih. Aturan dia pas kerja itu santai sama kami, jadi ngerepotin begitu. Ya, pokoknya gue sih seneng aja pohonnya nggak jadi ditebang gitu ya, karena gue termasuk orang yang nggak suka ngelihat orang nebang pohon. Udah gitu, itu aja. Orang sama pohonnya tuan pohonnya kok. Betul. Orang berani-berani gitu ya. Kalau mau rumahnya aja yang dipindahin. Iya. Jangan pohonnya. Kan iya, rumahnya aja yang dipindahin gitu. Salah bikin rumah di nanti bawah pohon gede. Ketemu sama bapaknya Om Tur. Nanti bilangin, Pak rumahnya jenengan aja yang dipindahin. Baiknya kalau ada kasus kayak kemarin lagi, itu kan kasihan orang-orangnya, Pak. Terlepas mereka itu tinggi hati, sombong atau apa, itu sifat manusia lumrah. Bijaksananya jenengan aja, rumahnya aja yang dipindahin, Pak. Betul. Paling jawabannya sedikit tapi yang kelak dasmu paling kayak gitu. Paling terima kasih. Oke, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Terima kasih juga kawan-kawan di rumah atas waktunya udah mau nonton, udah mau dengerin ngobrol kami ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk mudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.